Menjadi pribadi yang bijaksana tentunya menjadi keinginan sebagian besar orang. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadi bijak? Para filsuf yang muncul pada zaman klasik kuno adalah beberapa filsuf terbaik yang pernah dikenal di dunia. Dari Aristoteles yang dijuluki sebagai bapaknya ilmu pengetahuan, hingga Zeno, sang pencetus filsafat Stoik. Kecerdasan yang dipancarkan selama periode ini sangat maju pada zamannya. Ide dan prinsip mereka masih memiliki nilai yang berharga hingga saat ini. Jika kamu ingin meningkatkan tingkat kebijaksanaanmu, perhatikanlah 7 prinsip kebijaksanaan berikut. 1. Perluas wawasanmu. Alam semesta jauh lebih besar dari yang kita kira. Hanya mereka yang berani keluar dari zona nyaman yang akan tahu apa yang tersembunyi di balik cakrawala. Mengubah lingkunganmu dapat mengubah cara berpikirmu. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, lihatlah bintang-bintang yang menerangi langit. Tidak ada satupun dari mereka berada di tempat yang sama. Jika kamu benar-benar ingin mencari kebijaksanaan dan perkembangan diri, kamu harus melangkah melampaui batasmu. Apakah itu berpindah tempat atau berpergian? Semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak wawasan yang akan kamu dapatkan. Selain itu, untuk memiliki wawasan yang luas, kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi. Jangan ragu untuk mempertanyakan semua hal, baik hal-hal yang belum kamu ketahui maupun hal-hal yang sudah kamu ketahui. Karena bisa saja hal yang sudah kita ketahui ternyata bukanlah sebuah kebenaran. Rasa penasaran akan mengarahkanmu untuk mencari jawaban dan kemungkinan-kemungkinan baru. Untuk menemukan jawaban dan kemungkinan-kemungkinan baru, maka kamu akan membaca lebih banyak buku, bertemu dengan orang-orang baru, dan mencoba hal-hal baru. 3 hal itulah yang akan memperluas wawasanmu. Dan ketika wawasanmu semakin luas, semakin kamu bisa menyikapi suatu kejadian dari berbagai sudut pandang, yang tentunya membuat kamu bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. 2. Fool's gold. Maksudnya, orang yang paling bodoh di antara kita menilai diri mereka dari kekayaannya dan status sosial, bukan dari nilai-nilai dalam diri mereka dan cara mereka memperlakukan orang lain. Uang tidak dapat membeli kebijaksanaan dan keserakahan akan menghancurkan siapapun seiring berjalannya waktu. Epicurus menyimpulkan, jika sedikit saja tidak cukup bagimu, maka tidak akan ada yang cukup. Fokuslah untuk membangun kecerdasan dan kebajikanmu. Sadari bahwa uang hanyalah sebuah alat, bukan sebuah penilaian dalam hidup. Orang yang hanya berfokus pada uang akan membiarkan jiwa mereka hancur, dan setiap fondasi yang dibangun di atas pasir akan segera hanyut oleh laut. 3. Ketahui apa yang dapat kamu kendalikan. Marcus Aurelius pernah menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Terlepas dari statusnya, dia menyatakan, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan apa yang terjadi di luar. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Di dunia modern, kecemasan dan stres dapat membunuh secara diam-diam. Jika kamu membiarkan dirimu terbebani oleh hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan, hidupmu akan berakhir jauh sebelum kematianmu. Terimalah apa yang tidak dapat kamu kendalikan dan fokuskan kekuatanmu pada apa yang dapat kamu ubah, yaitu pikiranmu, jika kamu ingin membuat kemajuan yang nyata. 4. Pilihlah kebaikan. Hanya orang yang paling kuat dan paling cerdas yang memiliki kapasitas untuk melakukan kebaikan. Marcus Porcius Cato menyimpulkan,
Aku mulai berbicara hanya ketika aku yakin apa yang akan aku katakan. Namun, beberapa hal lebih baik tidak dikatakan. Diperlukan pemahaman yang mendalam untuk berbaik hati kepada orang lain. Dan dibutuhkan ketegasan kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Karena ketegasan merupakan kebaikan juga. Marah kepada orang lain mudah dilakukan. Akan tetapi, menahan dendam seperti kita meminum racun dan mengharapkan orang lain yang mati karena racun yang kita minum sendiri. Hal ini hanya akan merugikan kamu dalam jangka panjang. Kebaikan tidak hanya baik untuk kemanusiaan, tetapi juga cara yang jauh lebih bijaksana untuk menghadapi permusuhan dan kehidupan secara umum. Jadi, selalu ingat, pilihlah kebaikan. 5. Hargai persahabatan sejati. Persahabatan adalah salah satu hal yang paling indah. Karena kamu hanya bisa mengalaminya jika kamu mempertaruhkan dirimu, membuka diri, dan berbagi kisah-kisah yang memalukan. Marcus Tullius Cicero mengatakan, persahabatan dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan kita dengan menggandakan sukacita dan membagi kesedihan kita. Definisi persahabatan adalah keadaan saling percaya. Jadi, singkirkan teman-teman palsu dan fokuslah pada orang-orang yang dapat kamu percayai jika kamu ingin menjalani kehidupan terbaikmu. 6. Pikiran yang jernih. Jika kamu tinggal di kota-kota besar manapun, alkohol dan narkoba tidak pernah jauh darimu. Hal yang menakutkan tentang alkohol dan narkoba adalah bahwa mereka benar-benar ampuh. Mereka benar-benar akan membantu kamu melarikan diri dari penderitaan. Namun, melarikan diri dari penderitaan tidak akan membuat seseorang menjadi lebih kuat atau lebih bijaksana. Seperti yang dijelaskan Pythagoras, kekuatan pikiran terletak pada ketenangan. Karena hal ini membuat akal budimu tidak dikotori oleh nafsu. Kebebasan sejati hanya dapat dicapai dengan mengatasi pergulatan di dalam diri. Kita semua memiliki masa-masa sulit, tetapi mengatasi masa-masa ini adalah saat di mana kebijaksanaan dan kekuatan terbentuk. Untuk memiliki pikiran yang jernih, kita butuh ketenangan. Untuk memiliki ketenangan, kita perlu menyadari bahwa memberi reaksi dan memberi respon adalah dua hal yang berbeda. Memberi reaksi adalah ketika ada suatu peristiwa terjadi padamu. Kamu langsung melakukan tindakan dan membiarkan emosi mengendalikan pikiranmu. Memberi respon adalah ketika ada suatu peristiwa terjadi padamu, maka kamu akan terlebih dahulu mengambil nafas untuk jeda, lalu berpikir opsi manakah yang lebih menguatkan hati. Jadi, perbedaan antara reaksi dan respon adalah ambil nafas, jeda, pilih opsi yang menguatkan hati. 7. Hidup ini adalah milikmu. Saat kamu menerima bahwa hidup ini adalah tanggung jawabmu, bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu, bahwa tidak ada keadaan yang bertanggung jawab atas cara berpikirmu, kamu akan mulai mendekati kehidupan dengan cara yang berbeda. Plato berkata, kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri. Dalam hidup, banyak hal yang akan tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Tetapi menyalahkan orang lain atau membuat alasan hanya akan merusak proses berpikir kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan kehidupan yang kamu inginkan jika kamu memilih untuk menerima tanggung jawab untuk menciptakannya. Inilah saatnya untuk mulai mengerjakan karya terbesarmu, yaitu hidupmu sendiri. So, let's take action. Salam bijak.